Slipinderella. Dahulu kala, di negeri yang jauh, ada sebuah kerajaan kecil. Kerajaan kecil itu memiliki gubuk kecil tempat tinggal seorang lelaki tua yang miskin dan permata terindahnya. Anak perempuannya. Dia memiliki kulit paling halus dan bibir merah ceri. Dia disayangi oleh semua binatang dan burung. Putri kerajaan sendiri mencoba menjadi seperti gadis itu, tapi gagal setiap hari. Dan bukan hanya itu, dia ditemukan oleh pangeran tampan yang datang untuk menikahi sang putri, dan setelah jatuh cinta dengan gadis itu pada pandangan pertama, dia malah menikahinya. Dan banyak penderitaan sang putri. Gadis dan pangeran menikah di negeri ajaib dengan makhluk ajaib di sekitar mereka, dan mereka hidup bahagia selamanya. Sekarang kita masuk ke cerita sebenarnya. Di sebuah kota yang tidak jauh, hiduplah seorang wanita, dan dia tidak terlalu miskin. Dan dia memang terlihat cantik. Maksudku, dia akan terlihat cantik jika dia mandi, dan dia harus bangun. Hah? Siapa itu? Kenapa aku harus selalu terbangun di tengah-tengah mimpiku? Ayah tidak berpikir kau mengatakan itu karena kau selalu tidur. Ada alasan mengapa temanmu memanggilmu Slipinderella. Itu benar. Cerita ini tentang Carol. Cerita tentang Slipinderella. Slipinderella adalah seorang gadis muda yang hanya punya dua keinginan dalam hidupnya. Tidur dan bermimpi. Carol, ayo bangun. Kau baru saja mandi. Ibu, tunggu sebentar, 5 menit lagi ya. Itu adalah mimpi Slipinderella untuk bertemu dengan pangeran tampan dan menikah dengannya. Yang bisa dia pikirkan hanyalah akhir bahagia yang pantas untuk hidupnya. Tapi yang dia lakukan hanyalah berpikir. Dia sangat mencintai pangeran impiannya, sehingga dia selalu ingin bertemu dengannya dalam mimpinya sendiri. Seseorang akan menemukan dia bermimpi di pesta-pesta, saat sedang jalan-jalan, dan bahkan... Carol, bangun! Ada apa denganmu sebenarnya? Orang tuanya berbicara panjang lebar tentang masalah tidur Slipinderella dengan dokter yang berbeda. Tetapi setiap kali hanya ada satu jawaban. Dia hanya malas. Bukan hanya orang tua Carol yang khawatir tentang kebiasaan tidur Carol. Carol terkenal dengan kebiasaannya di seluruh kota. Halo Slipinderella, jangan tidur sambil berjalan ya. Oh ya, tentu saja. Jadi aku akan pergi tanpa membayarmu dan kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kau tahu? Karena aku hanya berjalan sambil tidur. Orang-orang kota mencoba mengolok-ngoloknya, tetapi Slipinderella selalu selangkah lebih maju dari mereka. Suatu hari, saat Slipinderella sedang mengerjakan pekerjaannya, temannya mampir. Hai Slipinderella, ada pesta di istana. Mungkin kau akan bertemu pangeran tampanmu di sana. Dan kalau kau tetap terjaga selama beberapa waktu, mungkin saja kau bisa bertemu dengannya. Oh, pesta? Aku akan senang untuk menghadirinya. Dan begitu saja, Carol membeli gaun terindah dari toko bernama Toko Gaun Ajaib Terindah dan sudah siap untuk pergi ke pesta dansa. Oh, Tuan Ratatuli, kereta ini terlihat seperti labu. Oh ya, ini dibuat oleh pengrajin yang hebat. Kita harus kembali sebelum tengah malam. Oh, apakah karena kereta ini akan berubah menjadi labu? Kau dan dongeng-dongengmu. Kita harus kembali karena kita tidak ingin kau tertidur di istana pangeran. Ya, tentu saja. Dah ibu, dah ayah. Sesampainya di istana, kita sudah sampai. Aku akan pergi dulu dan akan menjemputmu sekitar jam 12 kurang seperempat. Tidak apa-apa? Oh, tidak apa-apa. Bersenang-senanglah, kudengar istananya sangat bagus. Langit-langit yang tinggi dan penuh dengan lampu yang bersinar. Dan pangerannya juga hebat. Katanya dia adalah pria yang paling tampan, baik, dan cakap. Aku akan pergi sekarang, selamat bersenang-senang. Slipinderella sangat terkejut mendengar tentang istana itu, sehingga dia ingin langsung mengabadikannya dalam mimpinya.
Tidur siang 5 menit tidak akan menyakiti siapapun. Slipinderella tidur di atas bantalan lembut kereta yang nyaman. Tapi tak seperti yang diharapkan, dia tidak bisa bangun dalam 5 menit. Pesta dansa di istana dimulai dan pangeran bersama teman-teman Slipinderella bersenang-senang. Keajaiban yang diimpikan Slipinderella terjadi secara nyata di dalam kastil. Seandainya saja dia tetap tinggal di dunia nyata daripada di dunia mimpinya. Apa yang terjadi? Slipinderella, kau akhirnya bangun juga. Kita harus pergi sekarang. Pangeran memilih gadis dari ladang Hopkins sebagai istrinya. Oh, itu sangat indah. Saat Slipinderella menikahi pangeran dalam mimpinya, pangeran memilih seseorang dari dunia nyatanya. Slipinderella patah hati, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam di kereta saat semua orang pergi. Aku juga tidak melihat istana yang indah dan juga tidak bertemu dengan pangeran. Slipinderella sudah mulai memahami masalahnya. Saat itu, musik apa itu? Oh, wow, aku merasa sangat pusing. Tuan Ratatouille dan semua gadis yang bepergian dengan kereta yang berbeda perlahan-lahan tertidur. Saat Slipinderella melihat sekeliling, dia sekarang satu-satunya yang terjaga. Dia membuka pintu keretanya dan mendengar suara orang berbisik. Semua orang sedang tertidur. Ayo cepat ambil semua perhiasannya dan kabur. Saat Slipinderella menghitung, ada 2 pencuri yang menggunakan musik hipnotis untuk membuat semua orang tertidur sehingga mereka bisa merampok kereta. Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Slipinderella tahu benar bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan pencuri karena ada 2 dari mereka dan mereka mungkin memiliki senjata. Dia bertindak cerdas dan menarik tirai dari jendela di dalam kereta dan memakainya. Kau dengar itu? Sesuatu terdengar menakutkan. Pencuri berbalik melihat sosok berkerudung di atas labu. Aku adalah roh dari hutan ini. Beraninya kalian mencoba mencuri di rumahku. Aku tidak melakukannya, tapi dia yang melakukannya. Kami menyesal. Semua gadis dan pengendara kereta mereka, termasuk Tuan Ratatouille, terbangun dengan kaget ketika mereka mendengar teriakan para pencuri. Mereka semua turun dan berkumpul di dekat Slipinderella dan Tuan Ratatouille menangkap kedua pencuri itu. Slipinderella menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi dan semua orang bersorak atas tindakan heroiknya. Yeay, selamat Slipinderella. Terima kasih Slipinderella. Baiklah, setelah semua tidurmu, akhirnya semuanya terbayar. Tidurmu telah menyelamatkan kami. Kau mungkin sedang tidur dan kau bahkan tidak mendengar musiknya, bukan? Kau pantas mendapatkan penghargaan atas keberanianmu. Aku bukan orang yang pantas mendapatkan penghargaan. Faktanya, tidurku yang terlalu dini akan membuat kita semua mendapatkan masalah dan membuat kita dirampok. Aku tahu mengapa aku bisa menyelamatkan kalian, dan orang yang tepat untuk diberi penghargaan adalah... Keesokan paginya, seluruh kota mengetahui apa yang telah terjadi. Carol dipanggil ke istana dan dipuji oleh raja sendiri atas keberaniannya. Hatiku dipenuhi dengan kebanggaan menyadari betapa berani dan hebatnya para wanita di kerajaanku. Kita akhirnya menangkap pencuri yang telah menjarah kereta kita dan itu semua karena kau. Aku menghargainya, Yang Mulia. Tapi di samping keberanian, bahkan kecerdasan perlu diberi penghargaan. Anda setuju? Alasan aku tidak tertidur bersama orang lain adalah karena keretaku dibuat dengan cara khusus yang membuat musik tidak mungkin menjangkauku. Aku hanya bisa mendengar bisikan para pencuri ketika kau membuka pintu kereta. Aku tidak mendengar musik yang menghipnotis. Orang-orang di istana terkejut. Itu brilian. Siapa yang membuat kereta itu? Saat Armitage, sang pengrajin, memasuki istana, Carol melihatnya untuk pertama kali. Tapi Carol sudah jatuh cinta dengan kecerdasannya. Dan Armitage juga sangat ingin bertemu dengan gadis pemberani yang sendirian mengalahkan 2 pencuri. Nona Carol adalah wanita yang baik hati, Yang Mulia. Itu sungguh keberaniannya yang menyelamatkan kita semua. Istana bersorak untuk Armitage dan Carol, dan keduanya dianugerahi oleh raja. Tetapi penghargaan terbesar untuk Slipinderella adalah dia akhirnya bertemu pangerannya, dan kisah cinta mereka baru saja dimulai.
Carol bukan Slipinderella lagi karena dia mengerti bahwa dongeng yang sebenarnya tidak terjadi dalam mimpimu, tetapi ketika kau terjaga. Seiring waktu, Carol dan Armita jatuh cinta dan menikah dan hidup bahagia selamanya.